Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Sekarang saya sedang berada di salonnya Mbak Preti ya. Salah satu karyawannya adalah Mbak Nadia dan Mbak Caca. Mbak Nadia ini yang cantik ini sedang mengkrimbat saya. Saya sungguh respect kepada mereka karena mereka punya komunitas dan melakukan aktivitas yang menurut saya sangat positif. Ikuti liputannya di Sabta TV. Siang itu kami bertandang ke salon milik Mbak Preti yang berlokasi tak jauh dari Jembatan Blok Pecuk, Desa Arahan Lor, Indramayu, Jawa Barat. Ini adalah Mbak Caca, salah seorang karyawan yang ada di salon ini. Caca tak sendirian. Ia ditemani Mbak Nadia. Nadia mengaku sudah bertahun-tahun bekerja di salon ini. Berbeda dengan teman lainnya, Nadia tidak hobi nongkrong, tidak merokok, apalagi minum minuman keras. Nadia lebih menekuni pekerjaannya, nyalon atau merias. Jika ada tambahan kegiatan, biasanya dia ikut olahraga menghibur masyarakat atau membantu para relawan untuk memeriksa kesehatan rekan-rekannya. Apa suka duka mereka dan apa kegelisahan yang ada dalam batinnya? Berikut wawancara kami dengan Mbak Caca. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Sekarang saya sudah dengan Mbak Caca ya. Mbak Caca adalah salah satu transpuan ya. Saya baru mengenal istilah ini di sini ya. Sementara ini saya mengenalnya waria ya. Tapi kata-kata waria agaknya kurang nyaman bagi mereka dan mereka lebih senang disebutnya transpuan, artinya gender laki-laki ke perempuan. Mbak Caca, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Saya senang bertemu dengan Anda dan saya sudah lama sebetulnya ingin mewawancarai komunitas Anda, tapi rata-rata komunitas Anda ini kadang-kadang sensitif ya ketika ditanya secara pribadi dan kelihatannya kalau Anda menerima kami dengan sangat baik. Mbak Caca, saya ingin tanya kalau Anda ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya, Ya, Pak. komunitasnya apa itu misalnya? Komunitasnya ya transpuan, anggota transpuan. Ya, kira-kira biasanya ya tempat ngumpul-ngumpul itu ada berapa orang di sini? Kalau dikumpulin kita banyak. Ya. Nah, kegiatannya apa antara lain? Kegiatannya untuk kaum kami tuh biasanya tuh salon. Salon ya? Salon, rias pengantin, terus di bidang seni juga. Ngarak apa tadi? Ngarak Depok, iya. Ngarak Depok. Terus di bidang olahraga juga iya. Iya. Apa misalnya olahraganya? Main bola, terus bola voli. Bola voli. Iya.
kadang kan dari warga gitu kan memanggil rombongan kami untuk menghibur, seperti itu. Iya. Dan itu sengaja ya mereka kelompoknya Mbak Caca ini diundang untuk menghibur ya, Iya. bukan persoalan kalah menang atau prestasinya. Iya, betul. Mbak Caca, kalau Anda sendiri ya, secara pribadi, kapan mulai tumbuh menjadi agak berbeda gitu, ya, orientasi seksualnya itu? Semenjak tumbuh itu, waktu itu duduk di bangku sekolah dasar. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Ya. Sudah kelihatan duduk di sekolah dasar kelas 6. Kelas 6. Udah mulai tumbuh-tumbuh kewanitaan. Iya, iya. Dan itu tentu saja menjadi bulian, ya? Enggak? Alhamdulillah sih waktu saya mah belum ada bulian. Ya. Kemudian ketika SMP gimana? Nah, kalau ketika SMP mulai ada. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Waktu SMP ada sedikit bulian-bulian dari para teman-teman juga. Sampai dengan SMA? Sampai dengan SMA. Kabarnya Mbak Caca juga sempat kuliah? Ya, sempat. Di mana itu? Di Jakarta. Oh, tapi nggak sampai? Nggak sampai. Di apa kuliahnya? Ya karena faktor biaya ya. Biaya. Karena faktor biaya. Oke. Kemudian Mbak Caca akhirnya udahlah, saya memilih untuk sesuai dengan hati. Saya tampil sebagai wanita itu mulai kapan? Sejak lulus SMA. SMA. Iya. Semenjak lulus SMA, ibaratnya untuk menekadkan, meyakinkan kalau bahwa diri saya itu kayak wanita. Iya, iya. Terus diekspresikan gitu. Iya, dengan cara apa misalnya? Jadi ekspresikannya seperti kayak wanita pada umumnya. Iya, artinya dari sisi pakaian. Dari sisi pakaian semuanya. Terus orang tua sikapnya waktu itu gimana? Kalau dari orang tua sih otomatis agak sedikit penolakan ya. Mana ada sih anaknya yang mau seperti ini. Iya. Cuman karena kita perlahan-lahan menjelaskan ke kedua orang tua, tapi alhamdulillah mereka menerima. Iya. Karena bagaimanapun kan ibaratnya kita juga nggak mau seperti ini. Iya, betul. Gitu. Kalau Mbak Caca ini anak keberapa? Anak nomor 3 dari 3 bersaudara. Bungsu berarti? Iya, bungsu. Yang kakak-kakaknya biasa aja? Kakak alhamdulillah normal semua. Oke. Kalau ditanya paling dalam, Mbak Caca sebetulnya ketika sudah ditakdirkan seperti ini, Mbak Caca itu sebetulnya ingin bagaimana dalam hidup ini? Iya, kalau boleh meminta sih saya pengen kayak laki-laki pada umumnya, tapi gimana ya? Karena sudah nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ibaratnya udah mencoba cuma tapi tetap nggak bisa. Sudah pernah mencoba? Sudah. Misalnya bagaimana mencobanya? Mencobanya seperti berpakaian seperti laki-laki, tetap aja mencoba berjiwa maco gitu ya? Iya. Tetap aja. Itu gagal. Itu membohongi diri sendiri. Iya. Oke. Kalau menurut Mbak Caca, apa sanksi moral ya atau tekanan dari sosial itu yang menurut Mbak Caca itu agak berat saya menerimanya gitu, apa? Ya, banyak cemoohan-cemoohan dari orang. Misalnya dalam bentuk gimana? Ya, perkataan yang nggak pantas ibaratnya disebutkan kepada tim-tim kami ataupun kawan-kawan kami. Bisa disebutkan salah satunya misalnya yang paling menyakitkan? Yang paling menyakitkan. Coba kamu katanya. Iya. Jadi laki-laki kok kayak gitu. Iya. Seperti itu. Terus juga ya kata-kata yang nggak pantas lah ibaratnya. Sekarang Mbak Caca usia berapa? Usia 27. Ketika di hadapan orang itu harus punya anak dan lain sebagainya, Mbak Caca cara berpikirnya bagaimana itu misalnya? Gimana Pak maksudnya? Ya kan kalau orang kan hidup itu harus punya keturunan, iya, harus punya pasangan. Nah, kalau orang seperti saya kan seperti itu kan. Nah, kalau Mbak Caca sendiri cara berpikirnya itu gimana? Cara berpikirnya? Ya, ya udahlah biarin aja. Biarin aja, nggak punya keturunan juga nggak masalah. Ya. Misalnya sampai tua dalam posisi seperti ini, nanti gimana? Kalau sampai tua? Iya. Kalau sampai tua ya udahlah, ibaratnya udah nerima keadaan aja. Pasrah dengan takdir ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya begini. Apa yang paling dirasakan
ini sebuah hambatan bagi pekerjaan Mbak Caca? Ada tidak? Hambatan? Atau ini loh, pengen saya tuh begini, komunitas saya tuh, tetapi kok masyarakat begini? Ada tidak yang jadi kendala atau yang menjadi persoalan Mbak Caca? Menjadi persoalan? Ya, dalam hidup ini, dalam karir atau dalam pekerjaan. Ya, kalau hambatan sih nggak ada ya. Nggak ada ya, biasa aja. Biasa aja. Anda memilih salon ya, udah ini ya. Iya. Kalau hambatan sih nggak ada. Kalau itu pertanyaan agak susah. Suka dukanya aja deh, sukanya. Suka dukanya. Ya. Suka dukanya apa menjadi? Iya, menjadi ini. Transpuan. Ya, suka dukanya itu yang tadi saya bilang, ibaratnya banyak orang memandang sebelah mata. Ya, Terus juga kadang-kadang menerima perkataan-perkataan yang tidak enak didengar. Ya, seperti itu. Ya, kalau sukanya? Sukanya bisa kumpul-kumpul sama temen, sesama transpuan, bisa sharing-sharing, bisa cerita-cerita. Itu kebahagiaan tersendiri ya? Iya. Ketika dalam satu komunitas itu ya. Mbak Caca, saya mendengar bahwa selain Anda nyalon, kemudian ada aktivitas positif lainnya, Anda juga terlihat sangat mulia menjadi, katakanlah, relawan di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Biasanya yang dilakukan Mbak Caca itu apa? Yang dilakukan? Ya, memberitahu teman-teman, suruh tes kesehatan seperti itu. Ya. Mengajak ya? Mengajak. Supaya mereka tahu ya kondisi kesehatannya. Iya, betul. Sudah ada berapa yang mau itu? Yang diajak oleh Mbak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Mereka punya kesadaran berarti? Iya. Punya kesadaran, ibaratnya kita memberikan arahan-arahan juga biar kesehatannya terjaga. Iya. Tapi juga banyak yang menolak? Enggak? Enggak ada? Berarti mereka? Iya, ada beberapa yang menolak, ada. Iya. Tapi kita ibaratnya untuk meyakinkan biar supaya ikut juga. Kalau Mbak Caca boleh perkiraan di Indramayu Kota misalnya, sekitar ada berapa ya transpuan ini? Di Indramayu Kota kalau dihitung-hitung banyak. Kecamatan kota aja lah. Kecamatan kota. Ada nggak 100? Mungkin lebih. Lebih ya? Iya. Mungkin lebih. Ya, mungkin lebih. Mbak Caca tahu kan dalam kenyataannya masih banyak transpuan yang menjajakan seks ya, di misalnya di kota, di mana-mana. Iya. Kenapa itu, Mbak? Kenapa? Ya, pertama ya karena ada yang ada konsumennya. Kira-kira menurut saya artinya mereka tidak bekerja selayaknya seperti Mbak Caca gitu, buka salon. Kenapa mereka kok memilih jalan itu? Barangkali sebagai teman tahu gitu alasannya. Itu alasannya, karena ya alasannya pertama itu kadang nggak ingin tentang dunia salon, ada juga gitu. Makanya kenapa dia memilih dunia malam. Iya. Ibaratnya kita sebagai teman juga kalau ibaratnya memberitahu, tapi kalau dia yang menolak kan ya udahlah. Iya. Baik, terakhir. Saran Mbak Caca ya. Iya. Sebaiknya masyarakat atau pemerintah memandang Mbak Caca tuh harusnya bagaimana? Dari masyarakat dan pemerintah? Iya. Ini masyarakat dulu aja. Oh, dari masyarakat. Kalau dari masyarakat untuk memandang kaum kita semua gitu. Pengennya Mbak Caca tuh mereka tuh gimana? Ya pengennya diterima. Iya. Iya, diterima. Apa adanya ya. Terima apa adanya. Iya, artinya tidak dianggap masyarakat, tidak dianggap makhluk aneh gitu. Iya, betul. Biasa aja ya. Iya. Seperti di Thailand itu biasa aja. Iya. Nah, Mbak Caca merasakan itu belum ya, belum sepenuhnya diterima. Belum. Terima kasih Mbak Caca, Anda sudah menjawab pertanyaan kami. Mudah-mudahan Anda diterima masyarakat sebagaimana makhluk sosial yang lainnya. Terima kasih Mbak Caca. Ya, sama-sama. Selain Mbak Caca, Mbak Nadia juga mengutarakan isi hatinya.
Nadia menginginkan agar masyarakat memberlakukan keadilan terhadap kaumnya. Berikut obrolan kami dengan Mbak Nadia. Sekarang saya sudah dengan transpuan yang cukup jelita ya. Namanya juga cukup keren, Nadia. Ini dia orangnya. Gimana kabarnya Mbak Nadia? Baik. Namanya Nadia. Nadia Hutagalung, bukan? Ya, suka-suka aja lah. Ya. Yang penting manggil nama. Oke. Mbak Nadia, saya mungkin akan bertanya ya, dan pertanyaan ini betul-betul pertanyaan dari hati ya. Mbak Nadia mulai merasa ada perubahan itu menjadi transpuan mulai sejak kapan? Sejak kecil sih, cuman Sejak kecil tuh dari SD? enggak, sebelum SD. Sebelum SD? Ya itu seingat aku sih. Iya. Sebelum sekolah juga dari kecil udah main boneka sendiri. Cuman pernah kakak aku bilang, dulu tuh aku pernah punya penyakit panas. Nah, di situ pas mau dibawa ke dokter, udah step di jalan, meninggal di jalan. Habis itu Mati suri. hidup laginya jadi seperti ini. Tadinya enggak gitu? Masa sih Ya begitu itu ya? sekitar 2-3 tahun umur segitu. Iya. Makanya ya masih kecil udah main boneka, Iya. pakai jilbab segala Oke. macam. Itu tuh belum masuk sekolah, Pendidikan sampai mana? SMP. SMP. Oke. Jadi mulai kelihatan dari SD ya? Iya, ya sebelum masuk SD pun Oh, sudah. udah Ya? Nah, begini. teman-teman Nadia udah tahu ya? Udah tahu. Dan dia baik. Sempat ada bulian atau apa? Enggak. Kalau bulian sih mungkin ya waktu masih sekolah SD lah. Kalau bulian-bulian gitu. Yang namanya anak kecil kan main-main, gerak-gerik kita beda kan pasti Iya. di gini. Oke. Yang kecil gimana sih? Tapi kemudian menunjukkan ekspresinya sebagai trans perempuan di usia ketika keluar SMP. Iya. Sudah Anda tampil betul-betul ya menjadi cewek gitu. Iya. Baik pakaian maupun dan Anda tidak ada masalah dengan keluarga. Kalau keluarga aku sih ya mungkin nggak boleh lah. Iya, pada umumnya. Cuman karena keluarga aku udah tahu aku dari masa kecilnya gimana, terus apa sih berteman atau perilaku segimanapun meskipun aku sebagai transpuan, Iya. tapi perilaku aku nggak seperti yang kebanyakan kayak nongkrong, mabuk, kerupuk, ngerokok, keluar malam. Aku nggak suka. Merokok enggak? Jadi tergolong kayak Enggak, sekarang merokok suka. enggak. Ini enggak. Iya, ya gitu. Yang positif aja ya? Jadi tergolong kayak introvert lah. Lebih suka tertutup sendiri, nggak suka keramaian. Nah, kemudian setelah SMP itu apa pekerjaan yang ditekuni? Salon. Salon ya, sejak dulu ya? Kan pertama keluar dari rumah itu ke salon, belajar. Ya, belajar pun sedikit-sedikit lah. Ya, kita pengen kayak transpuan lain, oh, kayak gitu cantik, pengen seperti itu. Gimana sih caranya? Ya kan dari pertama hasil uang dulu. Iya. Mau beli ini, mau beli itu kan semuanya tergantung kita. Kemauan kitanya mau gimana, mau dibawa kemana. Sorry, usia sekarang berapa? 31. 31. Apa yang sering, langsung aja pertanyaannya yang mudah aja. Suka dukanya aja. Ya, Dukanya dulu aja. Kalau duka ya, semua yang mau aku lakuin terbatas. Misalnya Kayak, maaf ya, aku kan muslim. Pengen pergi ke musola atau ke masjid, mau sholat gimana, nggak mungkin penampilan kayak gini diterima. masa sih? Sama lingkungan-lingkungan Iya. itu pasti. Misalnya Anda pakai mukena ya? Ya enggak lah. Gimana? Istilahnya kan meskipun aku transpuan dan cewek, kalau untuk sholat tetap aja ke kodrat kita sebagai laki-laki. Oh gitu. Nah, mungkin kan kalangan masyarakat itu melihatnya itu kan transpuan. Kok dia sholat Jumat? Aturan kan kalau orang mau ibadah bener, ya udah itu bagus kan. Iya. Ini di sini lah enggak. Tapi pernah nggak ke musola? Pernah. Pakaiannya apa?
ya kayak kaos kayak gini. Oh, cowok. Nah, setelah itu mencoba, habis itu udah nggak mau lagi. Ya, Karena apa? ya udah di rumah aja kan sholat. Ya kan istilahnya yang namanya sholat taraweh, sholat Iya. ini sholat itu Berjamaah kan ya. lebih bagus berkumpul berjamaah sama yang banyak orang. Kalau sendiri kan beda lah. Iya. Terus juga kan kalau kerja udah nggak bisa yang Udah. lain. Kalau salon, kalau nggak salonnya prostitusi. Iya. Masa Kalau sih? untuk transpuan ya jadi SPG nggak mungkin. Iya. Mungkin kalau Iya. misalkan pendaftaran masuk pas dicek KTP laki-laki ditolak. Keterbatasan ya menurut Anda ya, transpuan tuh. Seperti itu. Keterbatasan Padahal, profesi ya, padahal gimana? Padahal kan kalau misalkan transpuan diterima di masyarakat mau kerja apa, mau gimana, yang penting kan otak sama keterampilan kita. Iya. Keahliannya ya. Bukan karena penampilan kayak gitu. Tapi kalau kerjanya bagus, kenapa Iya. enggak? Luar biasa ya Anda berpikirnya. Jadi Anda merasakan itu ya, sebuah satu keterbatasan ya. Iya, ya kan? Terus apa lagi? Semua orang juga kan pengen kerja lebih baik. Betul. Kalau cuma di salon, ya pemasukan, pengeluaran ya tetap segitu-gitu aja. Kan pengen ya, kalau misalkan masyarakat umum kan boleh lah istilahnya. Contohnya kayak di counter atau misalkan jadi SPG atau apa. Kebanyakan juga kayak di tailoring jual beli handphone tuh. Iya. Banyak transpuan, tapi Iya. dia masih berpenampilan laki-laki. Oh. Itu masih diterima. Iya. Sok aja kalau misalkan ke counter gerai handphone, Iya. pasti kan ada yang laki-laki kok centil, itu masih ada. Iya. Tapi kalau perpakaian perilaku seperti aku kayak gini, jarang. Enggak ada. Benar. Tapi kalau sekarang sebetulnya di era digital, Anda bisa bisnis online sebenarnya. Bisa. Cuman ya itu, bisnis online pun sekarang nggak cuman 1-2 orang, ribuan orang. Iya benar. Saingannya pun lebih banyak. Baik, kalau menurut Mbak Nadia, di Indramayu ini, ya, problem transpuan itu apa ya? Masalah yang dihadapi. Ya, Apa? kalau problem masalah yang dihadapi ya seperti itu. Masyarakat umum di Indramayu ini cuman memandang yang dia lihat. Belum tentu kalau misalkan dia kenali, dia dekati, yang dia lihat itu gak bakalan sama seperti yang dia pikirin. Contohnya kayak transpuan, dia tuh belum kenal sama aku, cuman lihat, ih itu kan transpuan gini. Nah setelah dia mengenal aku, ternyata transpuan tuh Baik. seperti yang aku pikirin ya, Iya. malah lebih baik, lebih peduli, lebih pokoknya yang dia belum pernah dapetin dari orang lain, dia bisa dapetin dari kita. Mbak Nadia, Anda ini kan penampilannya cantik ya. Sorry ya, saya ingin bertanya. Ya. Anda pernah nggak mendapatkan perlakuan pelecehan dari kaum hawa, kaum cowok? Ya kalau pelecehan sih ya tergantung kitanya juga sih ya. Kalau kitanya berpenampilannya seronok, ya orang pun berani melecehkan kita. Kalau kita berpenampilannya wajar-wajar aja, orang pun segan. Kayak contohnya, kalau kita berpenampilannya seksi-seksi, mau laki-laki mau perempuan pasti dilecehin dong. Apalagi kita sebagai transpuan. Seperti itu sih. Jangan mikir orang itu jelek ke kita. Ngaca dulu, kalau kitanya berpenampilan dan perilaku buruk, orang pun pasti ngecap buruk. Apalagi transpuan itu udah buruk. Sudah buruk? Itu sih. Oke Mbak Nadia, sekarang gini, yang bagaimana, apa yang diinginkan Mbak Nadia terhadap masyarakat, terhadap Mbak Nadia? Pengennya tuh gimana masyarakat memandang Anda itu? Ya kalau masyarakat ya aku mah nggak minta berlebih sih. Cukup ya dihargai sesama manusia aja. Kita makan nasi, dia makan nasi, gitu aja sih. Ya kita berbuat salah, masyarakat pun pasti pernah berbuat salah. Nggak mau yang aku harus dianggap seperti ini, enggak. Ya intinya disamaratain aja lah. Salah ya disalahin, bener ya dibenarin, itu aja. Kalau pemerintah Mbak, yang Kalau diharapkan Mbak Dania dan kaumnya,
terhadap pemerintah itu apa? Kira-kira apa? Kalau pemerintah ya, intinya memberilah lowongan pekerjaan untuk kaum kita, seperti entah komunitas kayak gimana gitu, diadain seperti apa. Intinya kayak dilihatlah, dipandang kalau di masyarakat ini tuh ada kaum seperti kita. Kalau misalkan, maaf ya, kayak perempuan berpenampilan laki-laki, mereka lebih diterima di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Iya. Kalau yang perempuan berpenampilan laki diterima ya, tapi kalau yang ya contohnya aja kan, kalau perempuan dandan seperti laki-laki di masyarakat, kalangan masyarakat tuh nggak dipermasalahin. Itu kenapa? Sedangkan kayak kita laki-laki berpenampilan perempuan dimasalahin. Padahal sama aja kan, melawan kodrat. Kenapa berbeda? Seperti itu aja sih. Ya seharusnya kayak masyarakat kita juga kayak di sini kayak pemilihan RT, pemilihan ini, tetap aja mereka butuh suara. Butuh suara dari kita. Sedangkan kita sudah memberi suara, kita butuh suara dari mereka, tidak dikasih. Kenapa seperti itu? Sepengetahuan Mbak Nadia, di sini komunitas transpuan itu ada nggak? Yang secara legal formal? Berarti sih kalau komunitas kayak gitu tuh sekarang mah udah nggak terlalu ya. Masalahnya seperti itu sih, lebih mementingkan karir sendiri-sendiri. Tidak begitu berpengaruh ya terhadap, cuma untuk ini. Cuman kalau kayak ada event, kalau ada acara mungkin dikumpulin, itu pun yang mereka mau berpartisipasi sih. Kalau nggak mau, udah, kita juga nggak maksa. Pertanyaan paling dalam, Mbak Nadia. Mbak Nadia ini sekarang sudah oke lah secara ini takdir atau secara kondisi sekarang seperti ini. Apa yang Mbak inginkan supaya hidup ini bahagia menerima keadaan seperti ini? Kalau ditanya sekarang, ya jalanin aja hidup yang sekarang ini. Istilahnya kalau dipikir susahnya, ya susah terus. Yang mending dipikir bahagiain aja lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kedepannya kita pun nggak tahu kan, entah kedepannya hidup kita berubah lagi, karena kan bukan aku yang nentuin. Entah sekarang aku pengen berpenampilan kayak gini, entah besok dapat hidayah atau apa, aku juga kan nggak tahu. Istilahnya jalan kita yang sekarang seperti ini, ya jalanin aja dulu sebaik mungkin. Tentu saja dalam hidup Mbak Nadia punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita. Kira-kira ada nggak itu? Apa mimpi Anda ke depan atau harapan? Ya kalau harapan aku ke depan sih, kalau untuk sekarang ya, karena aku masih jadi seperti ini, harapan ke depan ya mungkin pengen lebih cantik lagi dari sekarang. Terus pengen, kalau profesi pengen punya salon sendiri atau gimana? Kalau untuk usaha sih belum inilah ya sekarang. Soalnya di era-era sekarang ini usaha salon itu nggak cukup 1-2 orang. Iya, banyak sekali. Terkadang orang yang memiliki uang, dia langsung buka usaha meskipun dia nggak ngerti usaha itu seperti apa. Ya istilahnya jalanin apa yang kita mikir itu bahagia, ya lakuin. Jangan kata orang, kamu tuh begini, tapi kita nggak bahagia, ngapain dengerin kata orang? Bukan orang yang ngebahagiain kita, tapi diri kita sendiri. Membohongi diri sendiri ya, kalau misalnya. Terima kasih, luar biasa ya. Anda smart sekali ternyata. Salah seorang yang peduli dengan komunitas transpuan ini adalah Yudi Taryudi. Yudi adalah salah seorang pegiat di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Berikut wawancara kami dengan Mas Yudi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda. Saya sudah berada di samping Mas Yudi ya. Mas Yudi ini adalah Korlap atau koordinator lapangan para relawan yang tugasnya beliau mengecek kesehatan para transpuan atau waria.
Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan dia. Gimana Mas Yudi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Yudi ini penampilannya kalem ya. Jangan-jangan banyak ditaksir oleh transpuan. Alhamdulillah pertama-tama waktu gabung bersama PKBI ada beberapa pendampingan juga yang suka yang biasa suka, ya. kami gangguin itu. Tapi Mas Yudi kan udah punya istri ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik Mas, sekarang saya yang ngobrolin aja. Jadi suka dukanya menghadapi mereka itu gimana? Suka dukanya bersama teman-teman komunitas ya, satu ketika mungkin ada orang yang kenal kita kok itu bermainnya di situ. Iya. Jadi mereka menganggap kenapa sih mainnya di Kenapa kok gaulnya sama komunitas itu gitu ya? Mereka sudah seudon dulu ya? Iya, udah sih Negative thinking gitu. Tapi Padahal tugas Anda mulia. Ya. Yang dilakukan Mas Yudi itu apa terhadap mereka itu? untuk teman-teman yang pokok kita melakukan komunikasi dengan dinas kesehatan di sini puskesmas terdekat untuk melakukan tes kesehatan untuk komunitas yang itu. Tes kesehatan. Iya, tes kesehatan. Selain itu kita juga melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder lain. Iya, Misalnya yang ke Dinsos, pertama 2 kali di Dinsos itu kita ada kegiatan pelatihan untuk komunitas. Jadi kita komunikasi dengan Dinsos. Ada pelatihannya ya? Iya, pernah ada. Misalnya apa pelatihannya itu, Mas? Kemarin di salon sama pembuatan bakso. Kuliner ya mereka. Kuliner. Selain itu juga saya berkoordinasi dengan teman-teman yang di penyuluh agama harian Kecamatan Pelea untuk melakukan siraman rohani kepada teman-teman komunitas. Paling itu yang saya lakukan. Di samping siraman jasmani ya? Iya. Perlu siraman rohani. Perlu juga karena dari beberapa teman-teman setelah melakukan itu ada mungkin ada tingkat kesadaran. Jadi di PKBI sendiri inginnya ada perubahan perilaku lahir dan batin. Iya, betul. Mas Yudi, ketika Anda melakukan tes kesehatan kan, itu kan tidak mudah ya mendekati mereka ya, karena itu kan privasi. Bagaimana Anda bisa caranya itu? Ayo, Anda mau pendekatannya tuh gimana yang dilakukan? Pendekatannya kita di PKBI itu ada sekitar 10 relawan. Relawannya yang dari mereka komunitas. Yang dari relawan tersebut kadang yang bergerak. Jadi ketika yang dari PKBI hanya mengantarkan dari puskesmas saja ke tempat teman-teman komunitas. Kita ada yang bergerak lagi yang dari relawan. Sorry Mas Yudi, saya ingin bertanya. Ketika dicek kesehatan itu tentu saja ada yang positif ya, Mas? Iya. Positif HIV ya? Iya, ada. Kalau mau buka-bukaan, kira-kira ada berapa Mas di Indramayu? Kalau kasus yang kita temui, paling setiap tahun tuh untuk yang di komunitas ada sekitar di antara 30 sampai 50 orang ya? Tahun yang setahun ya? Komunitas. Iya. Itu kan fenomena gunung es ya. Nah itu yang diketahui aja. Nah ketika sudah diketahui Mas mereka itu apa yang dilakukan oleh seperti Mas Yudi? Teman-teman relawan mencoba membujuk pertama ya, karena nggak semua mereka mau akses obat di rumah sakit. Pertama kita membujuk juga perlu waktu. Setelah itu ketika teman-teman mau, dampingan mau, ada beberapa kendala, misalkan yang di BPJS nggak ada, terus fasilitas administrasi juga nggak ada. Nah di situ teman-teman kader tuh membantu memfasilitasi, jadi mengantarkan bikin KTP atau BPJS dan sebagainya. Iya. Padahal fasilitas itu udah disediakan pemerintah ya, kalau memang benar-benar dia positif ya? Iya, udah ada. Sudah, artinya gratis kan obat? Gratis, cuma tadi harus yang BPJS-nya harus aktif. Kadang di teman-teman komunitas itu mereka tidak punya BPJS, kendalanya di situ. Iya, terus sekarang kan pengajuan BPJS harus masuk DTKS, nah mereka juga kadang nggak masuk DTKS juga. Mas Yudi, kalau misalnya di data gitu ya, transpuan di Indramayu itu ada berapa kira-kira? Kalau menurut teman-teman di relawan di lapangan ada sekitar 400. Kalau 400 berarti di Indramayu kan desanya ada 300. Minimal satu desa itu satu ya? Iya, ada.
Tetapi yang katakanlah terpantau baru sedikit. Yang itu segitu yang rutin dengan tim teman-teman relawan yang melakukan tes kesehatan. Mungkin di luar itu kadang juga selain di beberapa komunitas kan ada kesulitan untuk masuk. Iya, Itu mungkin yang belum terpantau kita. Iya. Yang 400 itu yang sudah rutin, bisa dikatakan rutin tes, melakukan tes. Iya. Kalau yang dilakukan oleh PKBI, Mas Yudi ini dari LSM ya, bukan? Iya, dari LSM apa? PKBI tadi. Oh, PKBI itu LSM. Iya. Nah, itu apa yang diberikan PKBI itu terhadap mereka itu? Selain tes. Tadi kalau di kita untuk sementara ada penjangkauan sama di kesehatan sama yang akses untuk yang di dinas sosial untuk pelatihan sama yang paling pengajian itu paling mungkin baru itu aja yang kita lakukan. Dari 400 itu Mas Yudi, itu kira-kira sebetulnya sudah berapa persen yang katakanlah mereka itu memiliki pekerjaan yang positif ya? Kalau di data itu? Kalau persentase mungkin yang mempunyai pekerjaan tetap baru sekitar 50%. Separuhnya ya? Separuhnya. Separuhnya biasa, istilahnya PPS apa? Separuhnya ya biasa ada yang mangkal. Apa tuh istilahnya yang pernah adanya? Penjajah? Yang PSP, penjajah seks perempuan ada. Istilahnya PSP sekarang ya? Ya yang itu. Penjajah seks perempuan. Ada itu. Nah, tapi PKBI apa tuh langkah-langkahnya agar mereka tidak sampai melakukan seperti itu? Tadi baru preventif yang kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang mereka merangkul teman-teman komunitas juga paling yang itu. Selebihnya belum. Baik, mereka yang sudah kadung positif HIV ya, Mas Yudi. Lalu apa yang dilakukan mereka ya? Yang dilakukan oleh PKBI terhadap mereka? Yang kita lakukan yang pertama tetap membujuk dan memotivasi mereka agar selalu minum obat, karena obat itu harus diminum seumur hidup. Jadi kita harus benar-benar pendekatannya bisa jadi kadang ada yang memantau minum obat juga. Ya. Oke, ini kan nanti barangkali ada yang lihat trans perempuan. Apa saran atau himbauan Mas Yudi terhadap para transpuan ini agar mereka itu tidak terjangkiti HIV gitu? Apa himbauannya? Ya himbauannya satu paling untuk teman-teman komunitas itu ya kepada pasangannya, usahakan kurangi kegiatan sedikit yang dikatakan mangkal, kita alihkan kegiatan yang positif lainnya. Mungkin setia terhadap pasangannya, hindari nongkrong atau mangkal, hindari hubungan seksual dengan pelanggan mungkin yang banyak. Yang mungkin kalau ada pelanggan usahakan memakai pengaman gitu ya. Selain itu tentu kegiatan positif. Tentu yang lain mungkin dari setelah ini kita semua ikut berpartisipasi ya, melibatkan teman-teman transpuan di kegiatan yang pekerjaan itu. Orang seperti Mas Yudi ini ada berapa di Indramayu? Artinya korlapnya itu sekabupaten? Korlap cuma satu, tapi yang membawahi ada lagi. Misalkan kita yang di PSP ada lagi, itunya. Ya, berarti bawahannya Mas Yudi ini ada berapa anggotanya? Anggotanya 10-11. Oh banyak. Dan dibagi-bagi di kecamatan ini, kecamatan enggak? Pembagian wilayahnya paling kita sesuai barat, timur, selatan. Oh iya, masih karena cuma 9 ya? Iya, cuma sedikit. Enggak semua wilayah. Terima kasih Mas Yudi ya. Anda melakukan kegiatan yang mulia ya. Semoga Tuhan memuliakan Anda. Amin. Makasih Mas.